Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baikkan sekalian, kita lanjutkan kembali membaca kitab Ahkamul Idaini fi Sunnatil Mutahharati, hukum-hukum seputar dua hari raya menurut sunnah yang suci, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang halaman 24 ya. Poin yang ke-6 ya. Fadhal Mas Fandi. Al-dhihabu wal-iyabu ila musalla. An Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafat tariqa qala al-imam ibnu qayyimil jawziyati wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu tariqa yaumal aidi fayadhabu fi tariqin wa yarji'u fi akhara wa qila liyusallima ala ahli tariqaini wa qila liyanala barakatahul fariqoni wa qila liyaqdiya hajata man lahu hajatun minhuma wa qila liyuhira sya'airil islami wa qila wa huwal asahhu innahu lidzalika kullihi wa li ghairihi minal hikami allati la yakhlu fa'ala fi'luhu sallallahu alaihi wasallam minha. Baik, silakan. Berangkat dan pulang dari musola atau lapangan. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hari Id berbeda di dalam jalannya. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda jalannya di hari Id. Maka beliau berangkat dengan satu jalan dan beliau kembali dengan jalan yang lain. Dan dikatakan hal itu untuk memberi salam kepada ahli dua jalan. Dan dikatakan pula hal itu untuk mendapatkan barokah dari dua jalan. Al-fariqani sebagai fa'il dia. Jadi yang mendapatkan itu al-fariqani. Al-fariqani kembali kepada ahlut tariqaini, agar dua kelompok ahli jalan masing-masing itu mendapatkan barakatahu. Barakahnya siapa? Barakahnya Nabi. Barakahnya Rasulullah SAW. Dan agar untuk mendapatkan bagi dua ahli jalan tersebut barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan pula untuk agar beliau memenuhi hajat orang yang padanya ada hajat dari dua jalan tersebut. Dan dikatakan pula untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Dan dikatakan pula dan ini adalah yang paling sahih bahwasanya beliau melakukan semua itu untuk tujuan
Untuk semua itu. Untuk semua itu. Oh ya. Innahu lidzalik kulli. Beliau melakukan hal itu untuk itu semua. Untuk itu semua. Sesungguhnya beliau melakukan hal itu untuk semuanya dan untuk selainnya dari hikmah-hikmah yang tidak ada kosong. Tidak kosong apa yang beliau kerjakan darinya. Nah, taib. Al-Mu'allif berkata rahimahullah ta'ala, ad-dhihab wal iyabu ilal musalla. Pembahasan ke-6 yaitu pergi dan pulang ke musalla atau tanah lapang yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin khalafa at-tariqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Id beliau menyelisihi jalan. Maknanya jalan berangkat berbeda dengan jalan pulang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini kadang-kadang ada salah baca ya. Ada yang membacanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya, Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini keliru. Karena Qayyim al-Jauziyah itu mudhaf ilaih. Ya, kalau mau dihilangkan al-Jauziyahnya langsung saja dimakrifatkan Qayyim, Ibnul Qayyim, Al-Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim. Nah, kalau mau dimunculkan al-Jauziyahnya maka Qayyimil Jauziyah. Qayyim sendiri artinya pengurus, al-Jauziyah artinya madrasah yang diurus oleh ayah beliau. Nah, jadi qala al-Imamu Ibnu Qayyimil Jauziyati. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariqa yaumal 'id. Beliau menyelisihi jalan pada hari Id. Fayadhhabu fi tariqin, maka beliau berangkat melalui satu jalan, wa yarji'u fi akhara, dan beliau kembali pada jalan yang lain. Faqila, maka dikatakan maksudnya dari hikmah yang ada, liyusallima ala ahli tariqaini. Bisa jadi beliau melakukan itu untuk mengucapkan salam kepada dua ahli jalan, dua penduduk yang ada di jalan tersebut. Waqila, ada yang mengatakan liyanala barakatahu al-fariqani, agar dua kelompok penghuni kedua jalan tersebut mendapatkan keberkahan beliau, keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan ada yang mengatakan liyaqdiya hajataman lahu hajatun minhuma. Bisa jadi beliau menunaikan hajat bagi orang yang memiliki hajat dari penghuni kedua jalan tersebut. Waqila, dan ada pula yang mengatakan liyuzhira sya'airal Islam. Beliau melakukan hal itu untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Waqila, dan ada yang mengatakan pula wa huwal asahhu, dan ini yang paling sahih, innahu lidzalika kullihi, bahwasanya beliau melakukan yang demikian itu seluruhnya. Ya, apalagi tidak saling bertentangan antara hikmah-hikmah yang tadi disampaikan. Semuanya bisa terjadi. Bisa jadi memang Nabi ingin mengucapkan salam saja kepada dua penghuni jalan. Bisa jadi agar mereka penghuni jalan tersebut mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW yang lewat. Bisa jadi ada kebutuhan, bisa jadi untuk menampakkan syariat Islam, semuanya serba mungkin. Makanya innahu lidzalika kullihi, bisa jadi beliau melakukan hal itu seluruhnya. Wali ghairihi, dan juga bisa jadi ada yang lainnya, minal hikami, dari hikmah-hikmah, allati la yakhlu fi'luhu sallallahu alaihi wasallam minha, yang tidak kosong perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha, darinya. Dari apa? Dari hikmah-hikmah yang ada. Nah, jadi apapun sebab atau apapun hikmah yang ada, maka sunnahnya kalau memungkinkan seseorang
itu berangkat dan pulang melalui jalur yang berbeda. Ya, meskipun kita tidak tahu hikmahnya apa, yang pasti inilah sunnahnya. Taib, fadhal, Anji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Imamun Nawawi rahimahullahu bada'an dzakarul aqwala as-sabiqata wa idza lam yu'lam as-sababu istuhibba at-ta'assi qata'an wallahu a'lam. Tanbihani awalan qalal Imamul Baghawi fi syarhi sunati wa yustahabbu an yahduwa an-nasu ilal musalla ba'dama sholawus subha li akhdi majalisihim wa yukabbiruna wa yakunu khurujul imami fil waqtil ladzi yuwafi fihi as-salata. Naam. Saniyan rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ali radhiyallahu anhu qala minas sunati an takhruja ilal aidi masyian. Taib, semakan. Dan Imam Nawawi berkata rahimahullah sesudah menyebutkan ucapan-ucapan yang telah lewat dan ketika tidak diketahui sebabnya maka lebih disukai dasar at-ta'assi apa? Mengambil uswah, menjadikan beliau sebagai uswah, teladan. Atau ittiba sama, mengikuti beliau qata'an dengan pasti. Wallahu a'lam. Dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Imam Al-Baghawi berkata di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, lebih disukai apabila manusia pergi pagi-pagi pada tempat lapang musola sesudah mereka sholat subuh untuk mengambil tempat duduk mereka dan bertakbir dan menunggu keluarnya imam dan beda nih, wa yakunu khurujul imam dan keluarnya imam pada di waktu yang tiba-tiba yuwafi sesuai untuk menunaikan salat. Yang kedua, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, termasuk sebagian dari sunnah adalah keluar pada waktu sholat Id dengan berjalan kaki. Taib. Selanjutnya waqala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ba'da an dzakara al-aqwal as-sabiqah, setelah menjelaskan atau menyebutkan yaitu pendapat-pendapat yang telah berlalu, yang tadi ya. Apa sih sebabnya Rasulullah SAW berbeda jalur berangkat dan jalur pulang? Ya, tadi pendapat-pendapat sudah kita sampaikan, meskipun kata Imam Ibnul Qayyim yang sahih adalah seluruhnya ada hikmahnya. Seluruhnya bisa jadi hikmah Nabi SAW melakukan hal itu. Nah, beliau mengatakan Al-Imam An-Nawawi, wa idza lam yu'lamis sababu, dan apabila tidak diketahui sebabnya atau hikmahnya, hikmah Nabi SAW berbeda jalur berangkat dan pulang, kalau tidak diketahui sebab utamanya, ustuhibbat ta'assi qat'an, maka disukai, mustahab ya, untuk mengambil beliau sebagai uswah secara pasti ya. Jadi apa? Pokoknya ikut saja. Jadi ini kaidah dalam Islam, kita tahu hikmah atau tidak itu urusan belakang, yang penting kita meneladani Rasulullah SAW, dan kita yakini setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pasti ada hikmahnya ya, baik kita tidak tahu hikmahnya
maupun tahu. Kalau tahu ya hanya sekedar untuk apa? Semakin menambah keyakinan. Tapi kalau tidak tahu ya tetap kita harus melakukannya. Tetap kita disunahkan untuk melakukannya. Nah, kemudian Allah alam kata beliau. Tanbihan selanjutnya ada dua hal yang perlu diperingatkan di sini. Awalan yang pertama, qala al-Imam al-Baghawi fi Syarh Sunnah. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah berkata di dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa yustahabbu an yaghduwa an-nasu ila al-musalla, dan disukai manusia berangkat pagi hari menuju tempat lapang ba'dama shallau subha, ya, setelah mereka sholat subuh, li akhdhi majalisihim, untuk mengambil majelis mereka, tempat duduk mereka, wa yukabbiruna, sehingga mereka bisa bertakbir, wa yakunu khurujul imami, sehingga jadilah keluarnya imam itu fil waqtil ladzi, di waktu yang yuwafi fihi salata, tepat untuk pas untuk apa? Mengerjakan salat. Ini bagi siapa? Bagi makmum, bagi jamaah. Dianjurkan untuk langsung berangkat setelah sholat subuh, ya, sehingga imam tidak menunggu ketika mau mengerjakan sholat, ya. Yang menunggu siapa? Makmumnya. Karena kemarin sudah kita sampaikan atau sudah kita baca bahwa pertama kali yang beliau SAW melakukan tatkala tiba di tengah lapang adalah sholat. Zahirnya tidak pakai duduk, tidak pakai apa, tidak pakai qobliyah dan lain sebagainya. Nah, ini idealnya, meskipun di zaman ini nampaknya sulit, ya, nampaknya tidak memungkinkan, ya, karena biasanya khotib-khotib itu datang dari jauh, sehingga harus mempersiapkan waktu agar tidak telat. Maka lebih baik datang di awal daripada telat. Nah, adapun di zaman Rasulullah SAW, beliau datang ketika pas waktu untuk sholat, jadi langsung apa? Sholat. Nah, makmum yang menunggu sejak apa? Sejak ba'da sholat subuh. Taib. Yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, rawat Tirmizi wa Ibnu Majah. Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, minas sunnati, termasuk sunnah, an takhruja, engkau keluar, ilal idi, menuju salat Id, masyian, dengan berjalan kaki. Ini sunnahnya, ya. Nah, sunnahnya salat Id berjalan kaki. Tentu saja ini apabila tempat sholatnya dekat dengan rumahnya atau masih memungkinkan untuk dijangkau dengan jalan kaki. Adapun kalau jauh, ya tentu saja boleh pakai kendaraan, cuman sunnahnya berjalan kaki. Taib. Sekarang lanjut pada poin yang ke-7. Fadhal Alex. At-takbiru fil idaini, yaqulullahu ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya sholat fa idza qada as-sholata qata'a at-takbira. Baik. Yang ketujuh, berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, at-takbiru fil aidaini, takbir dalam dua hari raya. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman,
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan, yaitu bilangan bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Jadi ayat ini diantara dalil disyariatkannya takbir, ya, takbir khusus setelah apa? Sempurna hitungan bulan. Walitukmilul iddata. Jadi kalau setelah Ramadan masuk Syawal, maka ada perintah untuk bertakbir. Nah, ini diantara dalil pula yang dijadikan oleh sebagian ulama, kalau takbir itu mulainya setelah masuk bulan Syawal. Dan kebanyakan ini diamalkan oleh para ulama Syafi'iyah. Makanya ketika masuk bulan Syawal, habis buka puasa di hari terakhir maghrib, mereka langsung takbir. Malamnya bisa takbiran. Ya, memang ada dalil yang mereka pegang, di antaranya ayat ini, walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian sempurnakan hitungan bulan. Walitukabbirullaha, dan setelah itu kalian bertakbir. Jadi setelah hitungan bulan genap, ya Ramadan sudah selesai, masuk bulan Syawal, walitukabbirullaha, hendaknya kalian bertakbir. Namun sebagian para ulama berpendapat ayat ini masih umum, perlu dijelaskan dengan hadis Rasulullah SAW yang khusus. Kapan mulai takbirnya? Faqad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri, beliau keluar pada Idul Fitri, yaitu ketika berangkat menuju musalla, fayukabbiru, maka beliau bertakbir, hatta ya'tiyal musalla, hingga sampai ke musalla, tanah lapang. Wa hatta yaqdiyas salata, dan sampai beliau menunaikan salat. Fa idza qadhas salata, maka apabila beliau telah menunaikan salat, qata'at takbira, maka beliau memutus takbir. Ya. Jadi ini dalil yang dipegang oleh sebagian para ulama, kalau takbir itu mulainya ketika keluar menuju musholla sampai di tempat sholat saja, atau kalau makmum ya sampai sebelum sholat sebelum sholat ditegakkan. Jadi pas nunggu mulai sholat itu takbiran benar, ya. Namun ketika sudah selesai sholat, maka tidak takbir lagi. Namun ini tentu saja ketika Idul Fitri. Kalau Idul Adha kan beda lagi. Idul Adha takbirannya selama 3 hari sampai hari tasyrik selesai. Taib. Jadi di sini kesimpulannya, menurut sebagian ulama, sunnahnya mulai takbir itu ketika berangkat ke musholla. Jadi zahirnya apa? Sebelum itu tidak ada takbir. Namun sekali lagi ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Masing-masing para ulama memiliki dalil yang dijadikan untuk mengamalkan pendapatnya. Fadhal ya Kak. Qala al-hadithul albani wa fil hadithi dalilun ala masyru'iyyati ma jara alaihi amalul muslimina min at-takbiri jahran fi tariqi ila al-musalla wa in kana katsirun minhum bada'u yatasahaluna bi hadhihi sunnati hatta kadat tusbihu fi khabarin kana wa mimma yahsunu tadhkiru bihi bihadhihi munasabati anal jahra bitakbiri
huna la yushra'u fihi al-ijtima'u alaihi bi sautin wahidin kama yaf'aluhu al-ba'du wa kadzalika kullu dzikrin yushra'u fihi raf'us sauti aw la yushra'u fala yushra'u fihi al-ijtima'u al-madhkuru falnakun ala hadrin min dzalika wal nada nusba a'yunina daiman anna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan. Berkata al-muhaddits al-Albani di dalam hadis dalil atas masyru'iyah apa yang berjalan di atasnya, amalan yang dilakukan muslimin, orang-orang muslim di dalam takbir secara jahar. Nah, di dalam Idul Fitri, di dalam jalan menuju sholat. Dan apabila meskipun banyak dari mereka memulai dengan meringankan, menganggap meremehkan yang sunnah ini sampai kadat hampir saja menjadi khobar kana khobar yang telah berlalu, kana yang telah lewat, yang telah lampau. Taib. Qala al-muhaddits al-Albani rahimahullah, al-Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, fil hadis tadi itu hadis tadi Ibnu Abi Syaibah dalil atas disyariatkannya apa yang telah berjalan atasnya amalan kaum muslimin minat takbiri jahran, berupa takbir dengan keras, ya, takbir dengan suara keras, fit thariq, di jalan, ilal musalla, menuju musalla. Wa in kana katsirun minhum, meskipun kebanyakan mereka, banyak dari kaum muslimin, bada'u yatasahaluna, mereka memulai meremehkan, saling bermudah-mudahan bihadis sunnah, terhadap sunnah ini, hatta kadat, hingga ini, yaitu sunnah ini, tusbihu, menjadi fi khabarin kana, kabar yang telah berlalu, kabar yang telah lampau. Jadi seakan-akan sudah tidak diamalkan lagi, ya. Kalau zaman sekarang kebanyakan ya mereka takbir itu hanya di lapangan saja, tapi ketika berjalan menuju musholla tidak takbir. Kalaupun takbir dengan suara lirih, ya, dalam hati misalnya, atau tidak terdengar. Sunnahnya dengan suara keras, meskipun tidak harus teriak, ya, bisa saja dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau 2-3 kali nanti akan kita bahas, ya, riwayatnya. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini sudah dikatakan jahr, ya, dengan sekedar kita mengeraskan suara sedikit saja, ini sudah dikatakan jahr. Nah, sunnahnya seperti itu. Makanya sampai para sahabat meriwayatkan beliau takbir ketika berjalan atau datang menuju musholla. Kalau seandainya beliau mensirkan, melirihkan, tentu orang-orang yang dilewati oleh Rasulullah SAW tidak mengetahui kalau beliau itu bertakbir. Nah, jadi hadis tadi menunjukkan sunnahnya takbir itu jahar, dan itu dilakukan ketika berangkat menuju tempat sholat. Sampai nanti sholat ditegakkan. Jadi
ada benarnya sebagian kaum muslimin takbir di lapangan, tapi sebelum itu juga sepatutnya juga takbir. Jadi berangkat dari rumah takbir, sampai di lapangan takbir, sampai sholat selesai tidak ada takbir lagi. Nah seperti itu. Lanjut, terjemahkan. Dan dari apa yang baik, peringatan yang baik darinya dengan kesempatan ini bahwasanya al-jahr yang jahr itu mengeraskan takbir di sini tidak disyariatkan di dalamnya secara bersama-sama. Nah, atasnya dengan satu suara, sebagaimana apa yang dilakukan oleh sebagian. Dan demikian pula setiap peringatan, setiap zikir disyariatkan, setiap zikir yang disyariatkan di dalamnya harus mengeraskan suara mengeraskan suara atau tidak disyariatkan, maka tidak disyariatkan di dalamnya bersama-sama seperti yang disebutkan. Maka hendaknya kita ala hadarin mengambil peringatan, menjadikan peringatan dari yang demikian itu. Maka hendaknya kita menjadikan peringatan dengan yang demikian itu, dan hendaknya meletakkan. Nah, jadi nadha'a kita letakkan. Maka hendaknya kita meletakkan sesuatu yang nusba amama di depan mata kita, senantiasa bahwasanya yang terbaik sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Taib. Kemudian al-mu'allif menjelaskan di sini wa mimma yahsunu tadhkiru bihi, dan di antara hal yang baik untuk diperingatkan di sini bihadzihil munasabati, dalam kesempatan ini, annal jahra bit takbiri huna, bahwasanya mengeraskan takbir di sini la yushra'u fihi al-ijtima'u alaihi, tidak disyariatkan di dalamnya untuk berkumpul atau bersama-sama, berjamaah, ya, ijtima' jamaah atasnya bisautin wahidin, dengan satu suara, kama yaf'aluhul ba'du, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian. Ya, jadi al-jahru bit takbir, mengeraskan suara, tidak identik dengan jamaah. Mengeraskan suara sendiri, jamaah sendiri. Yang kita dapatkan dalilnya, hadisnya adalah mengeraskan suara. Ya. Jadi kita takbir sendiri-sendiri dengan suara yang keras. Tidak disyariatkan untuk berjamaah, dikomando oleh satu komando. Wakadzalika, demikian pula kullu zikrin, setiap zikir, yushra'u fihi raf'us sauti, yang disyariatkan di dalamnya mengeraskan suara, aula yushra'u, atau tidak. Jadi kalau ada zikir-zikir apapun, baik yang diperintahkan untuk dikeraskan atau tidak, fala yushra'u fihi al-ijtima'u al-madhkuru, maka tidak disyariatkan untuk berjamaah seperti yang disebutkan tadi. Jadi zikir apapun yang tidak ada keterangannya dilakukan secara berjamaah, ya maka dilakukan sendiri-sendiri, ya. Baik zikir itu diperintahkan untuk mengeraskan suara ataupun tidak. Nah, falnakun ala hadzarin min dzalik, maka hendaknya kita menjadikan itu peringatan atas yang demikian itu, dengan yang demikian itu. Wal nadha nusba ayunina daiman, dan hendaknya kita letakkan di hadapan mata-mata kita selama-lamanya, anna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cukupkan apa yang ada dari beliau. Beliau takbir dengan mengeraskan suara, ya sudah, takbir dengan mengeraskan suara, tanpa perlu kita tambah-tambahi dengan berjamaah.
Ya. Adapun yang kita jumpai sekarang ya karena adanya mikrofon dan sebagainya ya tentu saja tidak ada masalah. Ya, hanya saja kita sebagai makmum ya kalau bisa tidak harus terpaku dengan mikrofon yang ada ya. Jadi kalau yang bawa mikrofon takbir ya kita juga nggak apa-apa takbir, kan rata-rata kalau di tempat-tempat lain tuh pas semuanya diam kan gitu ya. Jadi yang megang mikrofon takbir yang lain diam. Nah, begitu sudah selesai baru mereka takbir. Nah sebetulnya bagaimana? Ya sudah takbir saja. Ya takbir saja. Baik membarengi yang megang mikrofon atau tidak itu tidak ada masalah. Meskipun memang suara kita pasti akan kalah dengan suara mikrofon tersebut. Cuman yang jelas semuanya bertakbir. Kalaupun ternyata pas barengan ya sudah, ini nggak bisa dihindari. Tapi kalau pas yang megang mikrofon itu diam, ya kita tetap bertakbir. Dia bicara, kita juga takbir. Jadi sudah lepas saja. Nah, intinya jangan merasa seperti dikomando. Iya, ya, jangan merasa seperti dikomando. Dan itu yang nampak itu ketika yang megang mikrofon takbir. Kalau yang megang mikrofon takbir ya kita jangan diam, tetap takbir saja. Ya, meskipun sulit ya, kalau kita menyelisihi suara yang lebih keras itu sulit. Pasti kita nepak gitu loh, supaya tidak terganggu gitu loh. Kan kalau ada suara sana Allahu Akbar kita la ilaha illallah ini kan gak enak karena memang suara kita kalah. Kecuali kalau nggak ada mikrofon takbir sendiri tambah pas, nggak ada yang merasa mengalahkan. Ya, dari sini maka sudah merupakan hal yang wajar kalau kita terbawa untuk mengikuti temponya gitu loh. Hanya saja jangan diam ketika yang megang mikrofon itu takbir, kita jangan diam. Karena kalau diam berarti seakan-akan kita dikomando. Gitu kan? Begitu selesai walillahil hamd baru kita Allahu Akbar. Nah, ini berarti seakan-akan dikomando. Jadilah kesan jamaahnya lebih kental, kesan takbir jamaahnya lebih kental. Tapi kalau kita takbiran terus meskipun itu beriringan dengan suara yang membawa mikrofon, tidak ada masalah. Ya, terlebih kalau ternyata yang bawa mikrofon sedang ada pengumuman, ya sudah kita takbir sendiri-sendiri. Nah, itu hal yang bisa kita lakukan saat ini dengan adanya suara mikrofon yang keras. Nah, fadhal su'ila Syekhul Ibnu Taimiyah an waqtil takbir fil aqidaini faqala rahimahullah alhamdulillah asahu al-aqwali takbir alladhi alaihi jumhurul salaf wal fuqaha min as-sahabati wal a'immati an yukabbira min fajri yaumi arafata ila akhiri ayyamit tashriq akiba kulli salatin wa yusra'u li kulli ahadin an yajhara بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة قلت قول رحمه الله عقب كل صلاة خصوصا لا دليل عليه والصواب أنه في كل وقت ودون تحسيس يدل على ذلك ما قاله الإمام البخاري في كتاب العيدين من صحيحه باب التكبير أيام منى وإذا قضى إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خطبته بمنى ويسمعه أهل المسجد فيكبرون يكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. طيب. Kemudian dan di
ditanya Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang waktu takbir di dua Id hari raya, dan berkata beliau rahimahullah, alhamdulillah, yang sahih dari ucapan dari pendapat-pendapat yang tentang takbir itu ucapan jumhur salaf dan para fuqaha, para ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam. Untuk bertakbir di fajar di waktu pagi pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hingga akhir dari hari-hari tasyrik tanggal 13. Dan di akhir setelah setiap selesai sholat, dan disyariatkan setiap orang untuk menjaharkan takbirnya, mengeraskan ketika keluar menuju lapangan. Dan ini sesuai dengan kesepakatan para imam yang empat. Aku katakan ucapan rahimahullah setiap selesai sholat lebih khusus, tidak ada dalil atasnya, dan yang benar bahwasanya pada setiap waktu dan bukan ada pengkhususan. Menunjukkan atas demikian itu maka apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Idaini dari kitab yang sahih. Di dalam sahihnya Sahih Al-Bukhari, dalam sahih Imam Bukhari, bab takbir pada hari-hari Mina ketika berangkat menuju Arafah. Dan adalah Umar radhiyallahu an bertakbir di kemahnya di Mina, dan sehingga terdengar ahli masjid takbir, maka mereka pun bertakbir, dan bertakbir pula orang-orang di pasar hingga tergoncanglah di Mina dengan suara takbir tersebut. Ada Ibnu Umar bertakbir di Mina di hari-hari tersebut selesai setiap sholat, dan di atas tikar tempat tidurnya, dan di tenda-tendanya, di majelis-majelisnya, tempat duduknya, majelisnya memsyahu, dan tempat lalu lalangnya, berjalannya di hari-hari tersebut semuanya. Taib. Kemudian usu'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an waqti takbiri fil Aidaini, dan ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang waktu takbir pada dua hari raya. Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, asahul aqwali fit takbir, pendapat yang paling sahih di dalam masalah takbir, allazi, yang dipegang alaihi atasnya jumhur salafi, jumhur ulama salaf, wal fuqaha'i, dan jumhur fuqaha, minas sahabati wal a'immah, dari kalangan para sahabat dan para imam, an yukabbira, untuk bertakbir, min fajri yaumi Arafah, mulai fajar hari Arafah, ila akhiri ayyamit tasyrik, hingga akhir hari tasyrik, ya, hingga akhir hari tasyrik. Ini kalau apa? Idul Adha. Jadi mulai subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tatkala kita berpuasa sampai akhir hari tasyrik. Akiba kulli sholatin, di akhir setiap sholat. Sholat apa? Wajib. Wa yushra'u li kulli ahadin, dan disyariatkan bagi setiap orang, an yajhara bit takbiri, untuk menjaharkan, mengeraskan takbirnya, indal khuruji ilal idi, ketika keluar menuju sholat id, wa hada bittifaqil a'immatil arba'ah, dan ini sesuai dengan kesepakatan para imam yang empat. Nah, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kesimpulannya, beliau berpendapat kalau Idul Adha, maka takbirnya mulai hari Arafah sampai akhir hari raya tasyrik, di setiap akhir sholat setelah sholat wajib, ya. Dan juga disyariatkan ketika berangkat menuju tempat sholat untuk bertakbir pula. Kalau ini sama dengan hadis yang tadi kita sampaikan, ya, tidak ada masalah. Jadi masalah ini mulai fajar hari Arafah sampai mulai fajar hari Arafah ini yang Allah alam tidak disampaikan di sini dalilnya, ya. Kalau keluar menuju musala ada dalilnya memang. Dan juga kalau hari tasyrik juga ada dalilnya, ya. Qultu, nah aku berkata, yaitu al-muallif rahimallah Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimallah, qauluhu, ucapan beliau
yaitu Syekhul Islam rahimahullah, aqiba kulli salatin khususan, ya, di akhir setiap salat secara khusus, la dalila alaihi, tidak ada dalilnya. Was-shawabu, yang shawab, yang benar, annahu fi kulli waqtin, bahwasanya itu dilakukan di setiap waktu. Wa duna takhsisin, tanpa ada pengkhususan. Ya, jadi ini pendapatnya Syekh Ali rahimahullah, bahwasanya tidak dikhususkan hanya ketika selesai sholat saja. Meskipun para ulama kebanyakan yang mengamalkan ini, ya, maka mereka mengenal istilah takbir, apa itu? Apa istilahnya? Lupa saya. Ada takbir umum dan ada takbir khusus, tapi istilahnya saya lupa. Apa ya? Jadi kalau takbir umum itu takbir di setiap keadaan, takbir di setiap waktu, di setiap tempat. Tapi kalau takbir khusus ini dikerjakan setelah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu takbiran. Nah itu, ini ada istilahnya kok ini. Takbir muqayyad. Nampaknya seperti itu. Jadi ada takbir muqayyad, ada takbir mujmal. Takbir muqayyad itu takbir yang diikat setelah sholat fardu. Ya, makanya sebagian masjid itu mengamalkan hal ini karena memang ada pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi setelah sholat fardu takbiran. Biasanya mereka berjamaah. Masalah jamaah ini beda lagi. Ini urusan lain. Yang jelas imamnya itu takbiran, makmum juga ikut takbiran. Seperti yang kita bahas tadi. Ya, kalau mereka takbirnya gantian, nah ini berarti berjamaah. Ya. Jadi kita membahasnya dari sisi takbirnya saja. Adapun teknisnya ini ya kita kembalikan kepada kaidah yang tadi kita sebutkan. Tidak dianjurkan berjamaah. Jadi takbiran bareng. Nah, menjadi takbir muqayyad kalau nggak salah itu. Nah, adapun Syekh Ali rahimahullah berpendapat ini tidak ada. Jadi kapanpun silakan takbir. Ya. Termasuk juga ya boleh saja takbir setelah selesai sholat fardu, tapi jangan dikhususkan hanya itu saja. Maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan kalau kita tidak bandingkan. Para ulama yang membolehkan takbir khusus itu, ya mereka juga menganjurkan takbir di setiap waktu. Cuman ketika habis sholat, kalau bisa ada takbirnya. Nah, kemudian wa yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan atas hal itu maqalahul Imam Al-Bukhari, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi Kitabil Aidaini, dalam Kitabul Aidaini, min sahihi, di dalam sahihnya, babut takbir ayyama Mina wa idza ghada ila Arafah. Bab takbir pada hari Mina dan ketika berangkat menuju Arafah. Ini dalilnya berarti ya. Dalil kalau berangkat menuju Arafah itu sudah disyariatkan untuk takbir. Kana Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Beliau bertakbir di kemahnya di Mina. Fa yasma'uhu ahlul masjid. Maka ini didengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Fa yukabbiruna, maka mereka pun bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaqi, dan kemudian orang-orang di pasar pun bertakbir. Hatta tartajja Mina takbira, hatta tartajja Minan takbiran, hingga akhirnya Mina itu bergemuruh suara takbir. Ya, jadi siapapun yang ada di Mina semuanya setelah mendengarkan Umar takbir langsung bergemuruh dengan suara takbir. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyama, beliau bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, hari tasyrik. Wa khalfas salawati, dan di belakang salat, di selesai salat. Wa ala firashi, dan di tempat tidurnya. Wa fi fistatihi, di dalam kemahnya. Wa majlisi, di majlisnya. Wa mamsyahu, dan ketika ia berjalan. Tilkal ayyama jami'an, di seluruh hari-hari tersebut. Ya, ini jadi
beliau itu Syekh Ali rahimahullah taala menjadikan dalil-dalil ini kalau takbiran itu tidak hanya, perhatikan ya, tidak hanya selesai sholat saja. Ya. Nah, ulama yang lainnya yang berpendapat takbiran itu selesai sholat sebenarnya juga tidak mengkhususkan. Jadi ada takbir selesai sholat, ada takbir mutlak. Ya, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ya. Takbir mutlak itu di setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Sedangkan takbir muqayyad ini diikat setelah selesai sholat. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya, yang tidak benar itu kalau hanya takbir muqayyad saja, mungkin seperti itu. Ya, cara mendudukkan permasalahan. Kalau takbirannya hanya selesai sholat saja, maka ini tidak tepat. Ya, hendaknya selesai sholat di waktu-waktu yang lain. Ya, paling tidak adalah kita pernah bertakbir. Takbir dengan suara keras ya. Tidak harus berteriak sekali lagi. Ya, mungkin dengan kita duduk waktu kita ingat, oh ya ini masih ada tasyrik ya, takbiran sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Fadhal, Prince. Wa kanat Maimunatu tukabbiru yauman nahri wa kunna an-nisa'u yukabbirna khalfa abana ibni Usmana wa Umar ibni Abdul Azizi layaliyat tashriqi ma'a rijali fil masjidi wa kana ibnu Umar idza qada yaumal fitri wa yauma al-adha yajharu bi takbiri hatta ya'ti al-musalla summa yukabbiru hatta ya'ti al-imamu. Walam yasihha haditsun nabawiyyun fi kaifiyati at-takbiri fima a'lamu innama warada an ba'di sahabati ridwanullahi alaihim fakana ibnu Mas'udin yaqulu Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wa kana Ibnu Abbas yaqul Allahu akbar walillahil hamdu Allahu akbar wa ajallu Allahu akbar ala ma hadana. Wa akhraja Abdul Razzaq wa min tariqihil Baihaqi fi sunanil kubra bi sanadin sahihin an Salmana al-Khairi radhiyallahu anhu qala kabbirullaha Allahu akbar kabira. Naam. Wa laqad khalafa katsirun minal 'ammati hadza dzikra al-warida an salafi bi adkarin wa ziyadatin wa mukhtara'atin la asla laha mimma ja'ala al-hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullahu yaqulu fi Fathil Bari wa qad uhdisa fi hadha az-zamani ziyadatun fi dzalika la asla laha. Baik. Semakan dan Maimunah. Dan dahulu Maimunah bertakbir di hari Nahar dan para wanita dahulu bertakbir di belakang bapak. Bukan nama ini. Oh, nama. Aban Isma Usman. Di belakang Abana ibnu Usman dan di belakang Umar dan Abdul Aziz pada malam tasyrik bersama para lelaki di masjid. Baik, ya. Jadi Maimunah bertakbir pada hari Nahar Idul Adha dan mereka para wanita juga bertakbir di belakang Aban ibnu Usman dan Umar bin Aziz, ya, sebagai Amirul Mukminin mereka, sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu. Layaliyat tasyrik, di malam-malam hari tasyrik bersama dengan rijal, para lelaki di masjid. Jadi ini menunjukkan semua takbiran, baik laki maupun wanita di masjid takbiran. Lanjut. Dan dahulu Ibnu Umar apabila berangkat pada hari fitri dan pada hari
Adha. Ia mengeraskan dengan takbir hingga ia mendatangi tempat sholat. Kemudian ia bertakbir sampai datangnya imam. Taib, ya. Dan ini menguatkan apa yang tadi kita sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Cuman ini Ibnu Umar, ya. Dan lagi-lagi kita ingat Ibnu Umar jadikan dalil tentang sunnahnya takbir, ya, dan nanti yang juga lainnya. Nah, Ibnu Umar berangkat menuju sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dengan mengeraskan takbir sampai tiba di musola, ya, sampai tiba di musola. Tsumma yukabbiru, dan beliau terus bertakbir hingga datang imam. Jadi begitu datang imam, takbiran apa? Selesai. Namun ini kalau imamnya langsung apa? Sholat. Tapi kalau imamnya duduk dulu seperti di zaman sekarang, ya tentu saja takbiran terus apa? Berlanjut, ya. Dan lagi-lagi ini menunjukkan sunnahnya kalau imam datang atau imam pertama kali datang yang dikerjakan langsung sholat. Lanjut. Dan tidak benar dalam hadis Nabawi dalam bagaimana cara bertakbir. Di dalam pada yang aku ketahui, sesungguhnya apa yang terdapat di sebagian para sahabat ridwanullah alaihim. Taib. Jadi lam yasihha, tidak ada yang sahih hadisun nabawiyun dari hadis nabawi fi kaifiyatit takbir, tentang kaifiyah takbir, sighah takbir, ya, teks takbir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah tidak ada. Fi ma'alam, sesuai dengan apa yang aku ketahui. Ya, hanya saja yang terdapat dari sebagian para sahabat adalah seperti ini. Ya, jadi kalau kita katakan sunnahnya atau takbir yang sesuai dengan sunnah dalam artian sunnah Rasulullah SAW, ini hati-hati kita menyandarkan sesuatu yang tidak bersumber, tidak ada dasar dari Rasulullah SAW. Ya, maka yang benar apa? Ini takbirnya Ibnu Mas'ud, ini takbirnya Ibnu Abbas, dan kebanyakan kita pakai takbir Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Adapun 2 kali atau 3 kali nanti akan dibahas kalau nggak salah. Oh, tidak dibahas, ya. Tidak ada. Cuman ada keterangan tambahan yang pernah saya catat, yaitu di dalam Tamamul Minnah, yaitu apa namanya, yang disusun oleh Syekh Albani rahimahullah, syarah apa? Fikih Sunnah kalau nggak salah. Syarah Fikih Sunnah atau takhrij dari Fikih Sunnah. Said Sabiq itulah. Nah, Tamamul Minnah kalau nggak salah judulnya, Syekh Albani. Beliau menyebutkan waja'an Umar wa ibni Mas'udin Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar lillahil hamd. Jadi seperti yang tadi, ya, 2 kali takbirnya Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Qultu, kata beliau, aku mengatakan, kata rahu Ibnu Abi Syaibah bi tashfi'it takbir fi riwayatin wa fi riwayatin ukhra lahu bi tathlitsit takbir, ya, wal ma'rufu al awal. Nah, ini keterangan dari Syekh Albani yang sempat saya catat. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bi tashfi'it takbir, dengan mentashfi'. Tashfi' itu apa? Genap. Dengan menggenapkan takbir. Jadi 2 kali Allahu Akbar fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain juga dari Ibnu Abi Syaibah, ya, bi tatslitsit takbir, dengan menjadikan 3 takbirnya, taslis, menjadikan 3. Jadi berapa? Allahu Akbar. Meskipun kata beliau Syekh Albani wal ma'rufu, yang lebih ma'ruf yang pertama. Ya, jadi ternyata menurut Syekh Albani sendiri memang ada riwayat takbirnya Allahu Akbarnya 3 kali. Ya, kalau sekarang sudah dikenal, ya, kalau takbirnya 2 kali itu ormas A, kalau takbirnya 3 kali ormas B. Maka kita amalkan dua-duanya selama itu memang ada dasarnya, ya. Terlebih lagi Syekh Albani tidak mengomentari apakah hadisnya dhaif atau sahih. Yang jelas ada riwayatnya dari Ibnu Abi Syaibah. Jadi mau Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd, atau 3 kali Allahu Akbar.
Ya kalau di Saudi sendiri 3 kali. Di Saudi sendiri 3 kali. Ya. Jadi ini bukan masalah ini, enggak ada masalah. Nah, dan ini takbir yang dipakai oleh kebanyakan kita. Takbirnya siapa? Ibnu Mas'ud. Adapun Ibnu Abbas takbirnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini enggak pernah dengar ya? Coba takbiran pakai gini itu gimana? Woi, takbirannya sopo gitu ya. Nah, ini diriwayatkan oleh yaitu Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ya, intinya tidak ada takbir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari jalurnya Al-Baihaqi pula dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Salman Al-Farisi. Takbirnya Salman ini ya. Kata beliau, kabbirullah, bertakbirlah kalian kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, sampai situ saja. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tidak ada keterusannya. Kalau sekarang alhamdulillah katsira, itu enggak tahu dari mana itu ya. Nah, fadhal Prince. Faqad khalafa, dan sungguh telah menyelisih kebanyakan dari umumnya zikir ini yang telah terdapat pada salaf dengan zikir-zikir dan tambahan-tambahan dan mukhtara'at, hal yang diada-adakan atau diciptakan. Hal yang diciptakan, tidak ada aslinya, tidak ada usulnya. Dan di antara yang Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikannya berkata di dalam Fathul Bari, dan sungguh telah diada-adakan pada zaman ini sebuah tambahan. Dan di dalam demikian itu tidak ada asli, tidak ada asal usulnya. Taib ya. Jadi walaqad khalafa katsirun minal 'amati hadza dzikral warid. Dan sungguh kebanyakan orang umum telah menyelisih zikir yang terdapat anis salafi bi adkarin, dari salaf dengan zikir-zikir, wa ziyadatin, dan tambahan-tambahan, wa mukhtara'atin, dan ciptaan-ciptaan, la aslalah, yang tidak ada asal baginya. Ya, mimma ja'ala al-Hafidz Ibnu Hajarin rahimahullah, sehingga menjadikan Al-Hafidz Ibnu Hajar sampai yaqul, berkata fi Fathul Bari, dalam kitabnya Fathul Bari, wa qad uhditsa, dan sungguh telah diada-adakan fi hadzal zamani, pada zaman ini, ziyadatun, tambahan, fi dzalik, yang padahal itu la aslalaha, tidak ada asal baginya. Ini di zaman Ibnu Hajar, apalagi di zaman sekarang. Namun alhamdulillah di zaman di tempat kita ya paling tidak ada takbirnya Ibnu Mas'ud. Ya, yang masyhur. Ya, paling tidak ini yang yang kita sering dengar. Adapun tambahan-tambahan yang lain, nah ini yang perlu untuk kita perhatikan ya, untuk kita waspadai. Nah, jadi kesimpulannya apa? Takbiran itu tidak ada lafaz yang warid sampai pada Rasulullah SAW. Sesungguhnya itu adalah takbir yang dibawakan oleh para sahabat. Paling tidak ada 3 takbir yang kita ketahui: takbir Ibnu Mas'ud, takbir Ibnu Abbas, dan takbir siapa tadi yang terakhir? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Al-Farisi. Iya. Salman Al-Farisi Al-Khairi. Ya. Julukannya Salman, yang lain Salman Al-Khair, karena memang beliau orang baik. Taib, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.